Guys, buat lo yang lagi dengerin video ini, apalagi yang lagi berjuang dalam urusan hati, gue doain semoga lo selalu dikuatin, dijagain, dan dikasih yang terbaik sama Tuhan yang Maha Baik. Karena cinta itu gak pernah gampang guys. Cinta tuh kadang hadir lewat jalan yang aneh, yang bikin lo senyum-senyum sendiri, tapi juga bisa bikin lo nangis tengah malam sendirian. Nah, di episode ini, gue bakal bahas sesuatu yang mungkin agak mind-blowing guys. Sesuatu yang sering bikin cowok bingung setengah mati. Kenapa sih hal yang cewek bilangnya dia benci justru bikin dia makin kangen? Lo pernah gak sih ngalamin guys? Lo udah coba jadi cowok yang sabar, lembut, nurutin semuanya. Tapi justru dia malah pergi. Tapi pas lo mulai cuek, pas lo mulai pasang batas, dia malah balik nyariin lo. Aneh kan? Tapi itu nyata guys. Dan itu karena satu hal, yaitu validasi. Lo harus tahu guys, cewek itu makhluk perasa yang paling kompleks. Mereka bilang enggak suka, tapi otaknya malah mikirin terus hal itu. Bukan karena dia suka disakitin, bukan itu guys. Tapi karena dari situ, dia ngerasa lo nyata. Lo ada. Lo berani. Lo punya pendirian. Dan terkadang hal-hal yang pahit itu justru ninggalin rasa yang lebih dalam dibanding hal-hal yang manis. Gini guys, manusia emang aneh. Kita lebih sering mikirin hal yang bikin kita marah, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita kesel. Kok bisa gitu? Karena kita nyari makna di situ guys. Kita pengen ngerti, pengen paham kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu. Dan karena itu terus-terusan kepikiran. Hal yang tadinya dibenci bisa jadi nagih, bisa jadi rindu, bisa jadi candu guys. Psikolog aja kadang nyembuhin fobia itu bukan dengan ngelupain hal yang ditakutin, tapi justru disuruh ngadepin, dilawan, dilihat dari dekat. Lama-lama, yang ditakutin berubah jadi kekuatan. Begitu juga sama perasaan cewek guys. Lo kasih perlakuan yang katanya nggak enak, nggak nyaman. Tapi bukan perlakuan yang nyakitin ya. Ini lebih ke sikap lo yang tegas, punya batas, punya prinsip. Dia bilang nggak suka, tapi diam-diam hatinya nyimpen rasa penasaran. Dia mikir, kenapa dia kayak gitu ya? Kenapa gue jadi kepikiran terus? Dan dari situlah semuanya mulai guys. Perasaan yang katanya benci berubah jadi rindu. Yang katanya ilfeel malah jadi bikin dia nyariin lo tiap hari. Makanya di video ini gue bakal buka satu persatu hal yang kayak gini. Yang awalnya kelihatan nyebelin, tapi ternyata justru itu yang bikin dia makin lengket sama lo. Tapi satu pesan dari gue, tolong banget dengerin sampai habis, jangan di skip. Karena di akhir nanti ada satu kunci penting yang gue pengen lo pahamin. Karena kalau lo nangkepnya salah, lo bisa nyakitin orang lain guys. Dan lo bisa ngerusak hubungan yang sebenarnya bisa jadi indah. So, kita gas kan? Yang pertama nih, sikap cuek alias mode slow response. Jadi gini guys, pas cowok mulai sering ngeabaikan perasaan atau kebutuhan cewek, biasanya si cewek bakal ngerasa, ih gue gak dianggap ya. Lama-lama bisa kesel bahkan benci. Karena ya wajar sih, siapa juga yang suka dicuekin. Tapi, ada tapinya nih guys. Kalau lu cuek karena bener-bener sibuk ngurus hidup lu sendiri, kayak ngurusin kerja, mimpi, passion lo. Nah, itu beda cerita bro. Mereka mungkin tetap ngomel, tetap sebal. Tapi di sisi lain ada rasa penasaran yang mulai tumbuh guys. Di otaknya muncul pertanyaan, dia lagi sibuk apa ya? Kok dia kayaknya nggak butuh gue ya? Gue kurang menarik ya? Dan boom, muncul tuh rasa validasi yang pengen dia kejar. Dia bakal mulai cari-cari tahu soal lo, stalking medsos lo, nebak-nebak aktivitas lo, nunggu lo chat duluan. Dan akhirnya, dia berharap banget lo mulai ngelihat dia lagi kayak dulu. Jadi, makin lo cuekin, cewek bisa makin mikirin lo, makin penasaran, makin pengen dapetin perhatian dari lo. Itu yang bikin mereka jadi kangen, walaupun awalnya kesel. Tapi sebaliknya kalau lo kebalik, terlalu ngasih perhatian non-stop, ngechat tiap jam, selalu standby 24 jam. Cewek jadi ngerasa, yah gampang banget dapet dia. Nggak ada ruang buat kangen, nggak ada ruang buat penasaran, karena lo udah terus-menerus ada di sekitar dia. Kayak lo belum hilang aja, udah muncul lagi. Mana sempet kangen coba guys? Makanya, kadang sikap cuek lo tuh bukan bikin dia pergi, tapi justru bikin dia makin nyariin. Nah, lanjut nih ke poin kedua.
Yaitu, sikap dominan alias pengen pegang kendali terus. Cowok yang serba, gue yang mutusin. Ikutin aja kata gue, tanpa ngasih ruang buat ceweknya ngomong atau kasih pendapat. Ya jelas, bikin cewek ngerasa nggak dianggap. Apalagi kalau semua keputusan kayak one man show, tanpa diskusi dulu, ya cewek mana yang nyaman. Wajar sih guys, kebanyakan cewek emang bakal ngerasa risih kalau cowoknya terlalu dominan. Rasanya kayak lagi dijajah, bukan disayang. Tapi kalau lo dominan dalam arti bisa ngontrol situasi, bisa kasih solusi saat lagi ribet, dan tahu kapan harus ambil sikap buat ngelindungin pasangan lo, itu beda cerita guys. Justru sikap kayak gitu bikin cewek ngerasa, wah, ini nih cowok yang bisa gue andelin. Cowok yang tegas, sigap, punya arah. Dan di mata cewek, itu bukan toksik guys. Itu malah bikin mereka ngerasa aman, ngerasa ada bahu buat bersandar. Jadi, jangan takut buat ambil kendali. Asal lo tahu kapan harus dengerin dan kapan harus tegas. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu kurang perhatian. Yaps, ini udah jadi masalah klasik banget sih guys. Cowok yang cuek, nggak responsif, nggak hadir secara emosional, atau bahkan nggak pernah nyediain waktu buat pasangannya. Ya jelas aja ceweknya jadi mikir, gue tuh penting nggak sih buat lo? Akhirnya, kesel deh, lama-lama bisa jadi benci. Tapi lucunya, di balik kebencian itu, justru mereka malah jadi mikirin lo terus guys. Iya, lo nggak salah denger. Cewek bisa benci, tapi malah makin kepikiran. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, manusia itu sering banget kejebak overthinking soal hal-hal yang bikin mereka nggak nyaman. Dan makin dipikirin, makin nempel. Cuman, ada tapinya nih guys. Syaratnya, kurang perhatiannya lo tuh harus ada alasan yang masuk akal guys. Misalnya lo lagi fokus kerja, lagi ngejar target, atau lagi beresin urusan keluarga. Nah itu masih bisa dimaklumin, cewek bisa ngerti. Tapi kalau lo cuek karena alasan yang lain misalnya, tiap hari sibuk main slot, nongkrong nggak jelas, foya-foya nggak ada ujung, main terus tapi hidup lo nggak maju-maju. Nah itu beda cerita guys, yang ada bukan cuma bikin cewek benci, tapi kebenciannya berubah jadi toksik. Nggak sehat dan lama-lama bisa ngehancurin hubungan kalian sendiri guys. Tapi untuk tipe cowok yang begitu sih, kayaknya gue nggak perlu jelasin panjang lebar deh. Lo pasti udah paham sendiri. Yang keempat nih, hal yang cewek bilang bikin dia kesel, tapi diam-diam bikin dia makin mikirin lo, yaitu membangkang. Hah? Membangkang? Yoi guys, lo nggak salah denger. Tapi bukan berarti lo harus jadi rebel nggak jelas ya guys. Bukan yang tiap dinasehatin malah ngegas, terus bangga karena gue tuh beda. Bukan gitu bro. Jadi gini guys, kadang cewek tuh suka kesel sama cowok yang udah dikasih tahu ini itu, dikasih masukan, tapi malah ngeyel, nggak nurut, malah jalanin keputusannya sendiri. Awalnya iya, mereka bakal kesel. Lah kok nggak dengerin gue sih? Tapi anehnya, justru disitulah hati mereka mulai goyah. Kok bisa? Karena ternyata lo punya alasan sendiri guys. Dan punya prinsip. Dan sikap lo itu nggak asal ngelawan, tapi karena lo punya cara pandang yang lebih matang, lebih logis, dan ya, kadang lebih masuk akal dari pendapat dia guys. Nah di situ tuh letak emosinya mulai naik turun. Cewek itu seneng banget kalau hatinya diajak naik roller coaster guys. Lo bikin dia kesel, terus penasaran, terus akhirnya sadar kalau lo punya niat baik, dan akhirnya kagum. Itu semua bikin dia kayak, ih nih cowok ngeselin tapi bikin nagih. Makin lo punya pendirian, makin lo bisa bilang, gue nggak setuju, dan kasih alasan yang kuat. Makin mereka ngerasa, dia ini cowok beneran deh, bukan yang gampang disetir. Dan itu validasi banget buat mereka guys. Karena cewek itu pengen cowok yang bisa ngelindungin, bukan nurut-nurut aja kayak anak TK. Mereka pengen tahu kalau ada masalah, lo bisa ambil keputusan. Kalau ada yang salah, lo berani bilang stop. Dan kalau dia salah, lo juga nggak segan buat berdiri di atas prinsip lo. Setelah badai drama itu selesai, rasa kesel dia bisa berubah jadi rasa kagum yang meledak guys. Yang tadinya cuma 30% suka, bisa naik ke 90% bahkan full 100%. Soalnya dia ngerasa,
Ternyata cowok ini bukan cuma keras kepala, tapi dia keras buat hal yang benar. Moodnya bakal langsung balik cerah. Dan anehnya, malah makin pengen ketemu lo, makin pengen deket lagi. Emang dasar manusia ya guys, makin rumit makin seru. Jadi, inget ya guys, jangan takut buat beda pendapat. Asal lo tahu apa yang lo perjuangin, punya alasan kuat, dan lo tetap ngasih rasa aman. Cewek bakal lebih respect daripada kalau lo iya-iya terus. Nah, ini bagian paling penting yang harus banget gue sampein ke lo semua guys, please ya. Jangan langsung asal praktek apa yang tadi gue omongin. Tahan dulu guys, bukan berarti abis nonton ini lo jadi cowok yang cuek, terus sok dominan, atau langsung ngeyel gak mau dengerin cewek lo. Bukan gitu cara mainnya bro. Yang gue maksud dari awal tadi tuh lebih ke, kalau lo emang cowok yang punya arah, punya hidup yang lo kejar, punya mimpi, dan lo nganggep cewek sebagai partner hidup, bukan pelarian, bukan pengisi waktu doang, apalagi cuman buat nafsu semata, maka semua yang gue omongin tadi bakal ngalir sendiri. Nggak perlu lo rekayasa. Lo jadi diri lo sendiri aja guys. Lo fokus sama goals lo. Dan saat cewek datang, dia hadir sebagai support system, bukan sumber drama tiap hari guys. Dan ini penting juga guys, jangan anggap gue kayak role model yang harus lo ikutin 100%. Gue cuma cerita dari sudut pandang gue. Kalau lo relate, silahkan ambil. Kalau nggak cocok, buang aja, nggak apa-apa guys. Jujur aja nih ya, gue pribadi malah nggak terlalu tertarik sama cewek-cewek yang seneng dicuekin. Yang makin diabaikan, makin nempel, makin butuh validasi, makin ngarep. Buat gue, itu bukan hal yang bikin tertarik, tapi malah agak serem. Karena bisa aja, cewek model kayak gitu gampang banget jatuh hati ke cowok lain yang juga ngeghosting dia, atau bikin dia ngerasa pengen diperhatiin. Dan kalau validasinya pindah ke cowok lain, ya kelar guys. Gue lebih respect sama cewek yang tahu batas, punya harga diri, dan gak terlalu butuh pengakuan dari siapapun buat ngerasa cukup. Lagian ya, cowok tuh, kalau dia udah beneran sayang, gue ngomongin sayang yang tulus ya guys, bukan sekedar pengen doang. Dia tuh gak akan tega ngebiarin ceweknya ngerasa sendirian. Kalau dia kelihatan cuek, bisa jadi dia emang lagi ngejar sesuatu, lagi fokus, lagi berjuang. Dan biasanya itu fase sebelum menikah. Tapi begitu udah ada komitmen serius, udah pacaran sehat, atau bahkan udah nikah, cowok tuh akan jadi sosok yang hadir, yang gak bakal ninggalin. Karena kalau dia cinta, dia gak mungkin ngeabaikan. Sayang yang tulus itu hadir, bukan hilang. Makanya guys, gue harap lo semua bisa ambil hikmah dari apa yang gue sampein tadi. Pahami maknanya, jangan ditelan mentah-mentah guys. Ini semua bukan buat provokasi, bukan juga buat ngejatuhin siapa-siapa. Gue cuma pengen ngajak lo mikir lebih dalam soal dinamika hubungan. Karena cinta itu bukan cuma soal manis-manisnya aja guys, tapi soal ngerti, nerima, dan tumbuh bareng. Ingat guys, lo pantas dapetin yang terbaik, tapi lo juga harus jadi versi terbaik dari diri lo dulu. Oke guys, thanks udah dengerin, semoga bermanfaat. See you next time. Semangat guys.